Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, shalom. Seberapa banyak di antara kita yang rindu sore hari ini datang kepada Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Mari kita mau datang dengan hati yang menyembah Tuhan. Mari kita mau teduhkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh-sungguh amat baik Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami sore hari ini. Biar kami mau Tuhan belajar untuk mengucap syukur. Kami mau belajar Tuhan untuk kami meminta tuntunan Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alaskan selama ku hidup. Kami hidup Tuhan hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
tangan Tuhan bisa lambaikan tangan kita. Saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita. Panggil namanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Pegang erat kami Tuhan. Ya Tuhan, jangan tinggalkan aku. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus, Yesus. Ya Tuhan, haleluya.
Yesus pakai erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pakai erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Maka jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan, benar Tuhan. Biar saat kami hidup Tuhan, kami hanya butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, Kaulah menara pertahanan kami Tuhan. Kaulah gembala kami yang baik, Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami memuji-muji Engkau dengan mulut kami, dengan tarian kami, dengan ekspresi kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Biar kami berikan yang terbaik, yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami. Kau siap melawat kami, Kau siap memulihkan kami. Kau siap Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom, bisa lambaikan tangannya, shalom. Seberapa banyak di antara kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari serukan nama Yesus. Hey. Iblis bermenang, kalahkan tipu dayanya.
saudara-saudara sekalian. Terkadang dalam saat keadaan kita yang susah, seringkali hanya keluh kesah yang keluar dari mulut kita. Terkadang kita melupakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, selalu ada hal-hal baik yang bisa kita katakan terima kasih Tuhan. Selalu bisa ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Sore hari ini, apapun keadaan kita, Tuhan Allah tetap baik dalam hidup kita. Tuhan tahu rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Sekalipun di masa yang susah seperti ini, di pandemi yang tidak tahu kapan berujungnya, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kemurahan. Kami hidup karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau yang menghiasi kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua punya tangan kanan ya. Coba tangan kanannya taruh di dada sebelah kiri. Rasakan detak jantung kita.
semua bisa merasakan? Kalau kita bisa merasakan detak jantung kita sore hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan hasil kerja keras kita, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Yes Jesus. Ya Tuhan. Biar hati kami penuh ucapan terima kasih. Apapun keadaan kami sore hari ini, biar kami mengingat, biar kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang selalu baik, Kau Allah yang selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi benih dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan mengerti. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Ubah pikiran kami, ubah hati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Hei, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, shalom. Shalom. Baik, senang ada bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih dan berkat Tuhan. Saya ingin melihat yang datang tadi pagi, boleh angkat tangannya? Wow, lumayan ya, lumayan banyak ya. Saya puji Tuhan. Jadi saudara adalah orang yang akan melengkapi khotbah, karena khotbah saya satu serial tapi dipotong tadi ya. Saya potong separuh supaya hari ini saya lengkapi. Jadi yang sore juga sudah akan dapatkan sekilas tentang khotbah tadi pagi. Jadi menjadi satu rangkaian, kiranya kita semua diberkati Tuhan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani buat Bapak Gembala dan keluarga yang begitu baik menyambut saya. Saya kalau pelayanan ke Pekalongan adalah yang menyenangkan karena kesempatan saya pulang kampung ya, menyenangkan sekali. Baik, saya tadi pagi sampaikan bahwa kita akan review sedikit bahwa hari-hari ini adalah kita menyadari bahwa ini adalah masa-masa sulit ya. Hari ini saya khotbah dengan tema mengenal Tuhan di padang gurun. Ucapkan sama-sama, mengenal Tuhan di padang gurun. Nah, ini berkaitan dengan tema tahunan kita menjadi pemenang di masa sulit. Ya, mari ucapkan tema tahunan kita 2, 3 menjadi pemenang di masa sulit. Saudara, kehidupan hari-hari ini bukan semakin mudah tetapi semakin sulit. Hari ini orang berkata kerja susah, mau sekolah juga susah, mau pelayanan juga susah, gereja buka juga repot, tutup juga repot, semua serba susah ya. Saya juga gembala, saya juga menyadari betapa repotnya hari-hari ini saudara. Kami di Magelang 3 kali kebaktian dengan pembatasan jumlah sehingga waduh ini merepotkan. Makanya bersyukurlah kalau saudara bisa ibadah di sini dengan begitu baik, dengan protokol yang baik. Nah saudara, hari-hari ini adalah hari yang sulit. Nah apa itu padang gurun? Mengenal Tuhan di padang gurun. Apa itu padang gurun? Padang gurun adalah keadaan sulit. Katakan keadaan sulit. Nah padang gurun itu gambaran tempat yang tidak mengenakkan. Padang gurun itu tempat yang tidak ada air, tandus, panas, wah serba nggak enak. Pemandangannya coklat sejauh mata memandang. Nah saudara, seringkali kita harus menghadapi keadaan yang seperti itu dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjanjikan kita akan selalu mengalami keadaan yang enak. Ya, tak pernah Dia janji hari kan panas. Dan tak pernah Dia janji selalu akan hujan. Jadi artinya ada hujan, ada panas, itu akan menjadi silih berganti dalam hidup kita. Ada siang, ada malam. Jadi ketika kita harus menghadapi keadaan sulit, ya sudah itu menjadi sebuah hal yang mau tidak mau kita harus lewati. Nah saya ingin mengambil satu tempat padang gurun yang khusus hari ini. Coba ditayangkan peta, saya punya peta, mari kita akan lihat bagian ini. Bagaimana orang Israel pernah dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Nah saya akan tunjukkan daerah ini. Oke, baik saudara. Ini orang Israel keluar dari Mesir, ini wilayah Mesir. Nah ini di sini tulisannya Avaris ya, tapi kalau nama lama itu kota Ramses ya. Ramses mereka keluar lewat jalur warna merah, nyebrang Laut Merah. Nah ini nyebrang Laut Merah di sini kira-kira. Kemudian mereka melewati Mara, Elim, dan kemudian terus segini ya. Kemudian sampai ke Israel, ini rutenya. Nah ini wilayah-wilayah yang dilewati oleh Israel adalah wilayah yang penuh dengan banyak padang gurun. Lihat ya, di sini ada Wilderness of Etam sebenarnya. Ini ada padang gurun Etam, cuma enggak tertulis di sini ya. Tapi ini ada, padang gurun Etam ini cukup luas. Ada padang gurun yang disebut dengan Wilderness of Sin, padang gurun Sin. Kalau saudara baca di dalam Alkitab ada itu ya. Ada padang gurun Paran. Nah di sini yang paling luas dari antaranya adalah padang gurun Syur. Katakan padang gurun Syur. Nah ini padang gurun Syur. Ini wilayah padang gurun yang paling luas.
Saya pernah ada di sana saudara, dalam suatu kesempatan saya melihat aduh luar biasa panas. Sejauh mata memandang tidak ada tumbuhan, semua batu karang, semua pasir, coklat. Nggak ada hijau-hijaunya sama sekali saudara. Ini termasuk wilayah Mesir. Nah orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, melewati banyak padang gurun. Kenapa mereka harus lewati padang gurun? Memang jalannya begitu dan Tuhan memang mengizinkan supaya orang Israel dilatih dengan kekuatan sehingga mereka mampu untuk keluar. Nah, saya ingin bicara secara khusus tentang padang gurun Syur di sini ya. Padang gurun Syur adalah padang gurun yang ternyata ini bukan tempat yang biasa. Ini tempat yang banyak mewarnai di dalam Alkitab. Beberapa peristiwa terjadi di padang gurun Syur. Apa yang pertama yang kita pelajari, next kita tahu bahwa apa yang kita pelajari adalah padang gurun adalah sebuah keadaan yang gambaran keadaan yang tidak mengenakan. Hari ini orang ngeluh dengan banyak hal dan hari ini saya berharap di tengah-tengah kesulitan kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalamnya. Amin. Sehingga kita nggak menjadi orang Kristen yang ngomong begini, aku hidupku mengalami Tuhan, aku hidupku dijamah Tuhan. Buktinya apa? Tokoku makin besar, tabunganku makin banyak. Aku ini orang yang dijamah Tuhan. Kenapa buktinya? Aku sehat terus, aku tidak sakit di masa pandemi ini. Ya memang sih, tapi bisakah kita bersaksi bahwa hidup kita dijamah Tuhan dalam kondisi yang justru lagi nggak baik? Ya, jadi kami kaget ya, saya ini dengan istri dan anak-anak ini komplit ini ya. Anak saya ini komplit dua-dua hadir, ya ada istri saya. Saudara, kami kaget waktu ibadah tutup tahun kemarin ada, kan kita biasa ada ibadah tutup tahun dan jemaat diberi kesempatan bersaksi. Ada seorang ibu yang bersaksi begini, setelah yang lain bersaksi, tahun ini aku mendapatkan anak, tahun ini usahaku makin maju, tahun ini aku lulus kuliah, banyak yang bersaksi yang baik-baik. Tapi tiba-tiba ibu ini bersaksi begini, saudara-saudara saya bersyukur di tahun ini saya berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang saya alami, suami saya dipecat dari pekerjaan. Saya sampai melongo, hah? Dan kemudian dia bersaksi bahwa semua gaji suami saya di-cancel selama 2 bulan ini tidak dikeluarkan. Bayangkan dalam kondisi seperti ini saya bingung setengah mati. Tapi saya masih merasakan penyertaan Tuhan. Lah ini kesaksian yang model begini ini jarang-jarang saudara ya. Banyak orang bersaksi, kesaksiannya yang heboh-heboh, kesaksiannya yang spektakuler, tapi dia bersaksi suami saya dipecat, tapi saya merasakan jamahan Tuhan di dalamnya. Wah ini padang gurun, ini orang yang mengalami Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan di padang gurun saudara. Nah apa yang kita pelajari di padang gurun Syur, mari kita akan lihat. Next yang pertama, ini padang gurun Syur adalah satu peristiwa di mana Hagar, istri gundiknya Abraham ya, dan kemudian ketika dia punya anak karena Sarah memberikan kepada Abraham sementara Sarah belum punya anak, maka ketika dia punya anak dia menindas, dia memandang rendah nyonyanya dan kemudian Sarah nggak tahan, dia ngomong sama Abraham, suamiku itu loh maduku selalu menekan aku. Maka Abraham ngomong begini, perhatikan di Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya seperti apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkan dia. Lalu ayat yang ke-7, malaikat Tuhan, Malach Elohim, ini adalah teofani, penampakan Allah sendiri, menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Padang gurun mana nih? Yakni dekat mata air di jalan ke Syur, katakan Syur. Nah padang gurun Syur, ternyata ayat yang ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy, katakan El Roy. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roy artinya the God who sees me, Allah yang melihat aku. Saudara di padang gurun Syur, yang pertama, kita harus menjumpai Allah sebagai Allah yang melihat kita. Saudara di tengah-tengah keadaan sulit seperti ini,
kiranya kita menjadi orang yang tetap menyadari Allah melihat kita. Amin. Kalau kita selalu menyadari Allah melihat kita, itu akan membuat kita tenang, saudara. Kenapa orang menjadi lemah? Karena dia selalu merasa menghadapi persoalannya sendirian. Kalau orang merasa punya teman, dia akan merasa lebih kuat. Dan kalau dia merasa Tuhan yang menyertainya, wah ini jauh lebih kuat. Ya, itu khotbah saya tadi pagi, saya nggak akan ulang panjang. Yang kedua, kemudian apalagi selain El Roi, Tuhan yang seperti apa di padang gurun Syur? Pada peristiwa peperangan orang Israel dengan orang Midian, orang Amalek, dikatakan demikian. 1 Samuel 15 ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek. Orang Amalek itu sama dengan orang Filistin dalam musuhnya orang Israel. Artinya apa? Ini musuh bebuyutan, ya. Selalu bertempur. Nah, perhatikan, suatu kali mereka ditekan sekali oleh orang Amalek dan suatu hari mereka membalas dan akhirnya Saul mengalahkan orang Amalek di mana? Di padang gurun Syur. Perhatikan ya, Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai kemana? Sampai kemana? Syur yang di sebelah timur Mesir. Jadi tempat yang sama saya tunjukkan tadi. Ternyata Tuhan yang menjumpai Hagar, El Roi, dia juga memberikan kemenangan bagi Saul dan orang-orang Israel. Apa artinya? Di sini Tuhan disebut sebagai Jehovah Nisi atau panji kemenangan. Sekilas tadi pagi saya khotbah, orang Kristen tidak boleh punya musuh, katakan amin. Katakan amin. Orang Kristen nggak boleh punya musuh. Tetapi mau seperti apapun kita, selalu ada orang yang memusuhi kita. Saudara mau baiknya kayak apapun, pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Mereka memusuhi, memfitnah kita, mengatakan hal yang tidak pantas sama kita. Selalu ada begitu. Yesus itu kurang baik apa? Nyatanya masih aja juga dimusuhin banyak orang. Ya kan? Jadi saudara mau jaga hidup saudara baik, belum tentu saudara akan diterima. Kenapa? Karena selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Mereka memusuhi kita. Jadi saya mau katakan ini selalu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi orang Kristen tidak boleh punya musuh. Tetapi perhatikan, selalu ada saja yang musuhin kita. Saudara berhasil, Anda pikir semua orang senang dengan keberhasilan saudara? Belum tentu. Ya, belum tentu. Mereka akan ngomong, percuma itu, itu lu curang itu. Ya, wah itu kalau nimbang gak bener itu. Wah itu kalau bisnis ligiat itu, wah apa saja diomongin sama kita. Belum lagi ngomong, wah dia lari ke Gunung Kawi itu, minta pesugihan, omongannya macam-macam saudara ya. Tapi perhatikan, saudara tidak boleh membalas. Kenapa? Serahkan kepada Tuhan karena dia adalah Jehovah Nisi, panji kemenangan, dia yang akan bela kita. Amin? Amin? Nah ini khotbah saya tadi pagi, review sebentar dan sekarang melanjutkan untuk apa yang menjadi perjumpaan kita di padang gurun bersama dengan Tuhan. Saudara, di padang gurun Syur, yang pertama ada Allah El Roi. Siapa Allah El Roi? Tuhan yang melihat. Katakan Tuhan yang melihat. Yang kedua, di padang gurun Syur ada Jehovah Nisi. Apa arti Jehovah Nisi? Tuhan panji kemenangan. Katakan panji kemenangan. Dia yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Atas orang-orang yang memusuhi kita, atas orang-orang yang coba menjegal kita. Saudara, orang-orang tersebut ya akan berurusan dengan Tuhan. Ya, biarkan itu terjadi. Yang ketiga, apa yang kita jumpai di padang gurun Syur? Mari kita akan lihat. Tulisannya cukup terlihat. Yang cukup terlihat katakan amin. Oke, berarti saya baca ini ya. Kalau tidak saya akan minta buka lewat multimedia yang tulisannya gede-gede. Tapi kalau cukup terlihat saya akan baca dari bagian ini. Judulnya di Marah dan di Elim. Nah ini adalah wilayah tadi yang saya tunjukkan. Keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Boleh ditampilkan petanya kembali? Peta boleh ditampilkan kembali. Saya ingin tunjukkan kepada kita. Di mana itu Marah dan Elim? Perhatikan ya, ini dia. Marah, Elim, ini termasuk wilayah padang gurun Syur. Nanti Alkitab akan memberi bukti kepada kita ya. Sebutkan, coba katakan sama-sama Marah. Yang kedua Elim. Nah nanti kita akan baca kisahnya dalam satu perikop ada cerita tentang dua tempat ini.
di mana Tuhan menjumpai orang-orang Israel di sana. Coba saya akan baca untuk kita, kembali ke ayat. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22, judulnya di Mara dan di Elim. Tadi tempatnya lihat ya, tempat itu ya. Kalau saudara ke Israel pasti dibawa ke situ ya, khususnya perjalanan reguler. Reguler itu dari Mesir, Israel, Yordania, Palestina, Yordania ya. Mari perhatikan. Keluaran 15 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Setelah nyebrang Laut Merah, Musa belah Laut Merah, kemudian nyebrang, dikejar tentara Fir'aun, ditenggelamkan tentara Fir'aun oleh Tuhan, dan mereka kemudian di pinggir pantai Laut Teberau nih. Dan mereka ngomong gini, mau kemana nih kita? Dituntun oleh Tuhan, kemudian perjalanlah mereka, perhatikan ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke, baca sama-sama ke Padang Gurun Syur ya. Kembali kita ketemu Padang Gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Inilah padang gurun. Kayak keadaan tidak punya air, susah, haus, panas ya. Kemudian sampailah mereka ke Mara. Nah tadi kita sudah lihat tempatnya Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, katakan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab, baca bersama, 2, 3. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Perhatikan, saudara pernah mendengar istilah Tuhan Jehovah Rafa? Di tempat inilah Tuhan disebut sebagai Jehovah Rafa. The God who heals you. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Di tempat ini. Di mana? Di Mara. Mara di mana? Padang Gurun Syur. Dengar baik-baik ya. Oke, mari kita mulai menangkap nih. Wah, di Padang Gurun Syur ini Tuhan berkarya luar biasa ya. Allah El Roy. Dia panji kemenangan. Bukan itu saja. Ternyata saat mereka haus, tidak punya minum, maka yang terjadi mereka ketemu mata air. Tapi mata airnya pahit. Jadi diminum bukannya seger, tapi bikin sakit. Dalam teks Alkitab yang lain disebutkan beracun. Ya, bukan hanya pahit, tapi beracun. Sehingga ketika mereka minum, mereka sakit semuanya. Sehingga Tuhan di sana membuat Musa melihat sepotong kayu, katakan sepotong kayu. Nah, tahukah kita sepotong kayu adalah tipologi gambaran tentang kayu salib Kristus. Ya, jadi kenapa disebutkan sepotong kayu? Karena di situ ini bukan kayu, ini kayu-kayu yang Tuhan ingin kita menangkap. Itu gambaran tentang kayu salib Kristus. Dilemparkan kayu itu ke dalam mata air itu, yang pahit kemudian menjadi manis. Yesus mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Saudara, dan di sanalah Tuhan berkata begini, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rafa. Sebelum gambar ini belum sampai di sini ya. Perhatikan ya, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, ini satu berkat yang indah buat kita. Jadi di Padang Gurun Syur, mungkin hari ini kita berkecukupan, duit banyak, tapi kita sakit yang tidak kunjung sembuh. Dengar baik-baik, saudara harus mengalami padang gurun yang begitu berat. Gimana Pak? Tapi dengar baik-baik, bahwa di tengah-tengah padang gurunmu, kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan, Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Amin. Saya punya ibu gembala senior, Ibu Ishak Sugianto.
Beliau 8 tahun yang lalu dinyatakan kena kanker stadium 4. Kanker stadium 4. Dibawa ke Singapura dan dokter Singapura ngomong begini, ibu pulang saja dan keluarga ini bertanya, terus obatnya apa dokter? Dokternya ngomong tidak ada obatnya, sudahlah. Karena sudah tidak mungkin dikejar dengan obat. Oke, kalau begitu apa pantangannya? Pantangan makan apa? Dokternya berkata, udahlah makan apa saja yang kamu suka. Karena hidupmu tidak akan lama ya. Jadi makan aja yang kamu seneng ya, makan kepiting, makan udang, makan apa. Wes makan kabeh ya. Makan semua. Karena hidupmu gak akan lama. Mungkin mumpung masih hidup makanlah. Maka ibu ini pulang, keluarga sedih karena vonis dokter mengatakan dia kena CA ya. Jadi mungkin kalau saudara perhatikan, setiap orang itu kan ada unsur CA-nya. Jadi kalau saudara tes CA, misalnya di Prodia atau di cek darah, biasanya ada ukuran range antara 0 sampai 5, itu adalah orang pasti punya ada CA, enggak mungkin 0 ya. Jadi mungkin ada 2 atau 2,5. Jadi kalau saudara kena, ada laporan CA aku 3, saudara aduh saya kena kanker, bukan, itu normal ya. Karena range 0 sampai 5 itu adalah range normal. Jadi orang semua ada kecenderungan seperti itu, katanya begitu ya. Nah, saudara tahu ibu ini, ibu senior pastor kami, dia waktu dari Singapura hasil CA-nya berapa saudara? Lihat orang normal 0 sampai 5. Kenapa dokter mengatakan gak perlu obat dan tidak ada pantangan? Karena hasil labnya CA-nya 578. 578. Jadi dokter ngomong sudah gak ada kesempatan, pulang aja. Sudah gak bisa dikejar dengan obat, mau ngapain? Udah 578, mau apa saudara? Tapi dia pulang dan dia WA, dulu gak ada WA ya. 8 tahun lalu dia masih pakai SMS. Dia SMS saya, dia SMS beberapa orang, dia ngomong begini. Doakan hasil CA saya stadium 4, tetapi saya terima firman Tuhan dalam kitab Mazmur yang mengatakan aku tidak akan mati tapi aku akan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, saya ngomong ini ibu luar biasa saudara ya. Dan dia pulang dari Singapura mampirnya ke Jakarta masuk di rumah sakit Glen Eagle di Karawaci. Saudara ketika dia masuk sana pas saya ada pelayanan ke Jakarta saya membesuk dia saudara. Turun dari airport, saya ngomong sama yang jemput, boleh nggak kita mampir dulu ke Karawaci, saya ingin jemput Ibu Gembala. Nah sampai saya ke sana, ternyata saya tahu nomornya kamar, saya naik, saya buka kamarnya kosong. Saudara. Tak tanya, lu ini ibu kemana? Saya tanya ke susternya, susternya enteng saja ngomong begini, cari aja Pak di kamar-kamar yang lain. Ibu ini biasanya keliling doain pasien-pasien lain. Saya cari ibu ini saudara, benar saudara lagi doain orang saudara. Saya ngomong, Bu, ibu ini sakit, masa doain orang? Ya kan kayak jeruk makan jeruk, saya katakan. Masa ibu sakit sendiri doain orang? Oh enggak apa-apa, saya kan akan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saya pikir ini orang luar biasa saudara. Dan orang ini menjumpai Tuhan di dalam sakitnya. Kurang lebih 4 tahun yang lalu saya khotbah di Jogja. Beliau kantornya di belakang gitu ya, di belakang. Jadi masuk ada kantornya beliau, kaca. Nah saya dipanggil, Tony sini. Wah, saya ngomong gimana Bu? Dia ngomong, kamu baca. Nah ibu baru periksa nih, lihat. Dan saya lihat hasil CA-nya saudara. Dengar baik-baik. Hasil CA-nya setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. 4 tahun lewat, bukan 3 bulan umurnya. 4 tahun sudah Tuhan kasih umur. Dan kemudian 4 tahun dia cek darah dan hasil CA-nya 3,5. Seperti orang tidak pernah kena kanker. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, ini adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini kalau saudara punya penyakit, kalau saudara punya anak, menantu, ada keponakan, cucu yang sakit, saudara dengar baik-baik. Kita punya Tuhan, Allah di padang gurun, bukan hanya dia El Roi, bukan hanya dia Jehovah Nisi, tapi dia juga Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Katakan amin. Saudara, hari ini engkau bisa tumpang tangan, doakan,
dan pasti akan terjadi kesembuhan. Saya yakin itu saudara, karena dia adalah Allah yang menyatakan Jehovah Rafa di mana? Di padang gurun Syur. Orang yang minum air yang beracun itu sakit, tapi ketika sepotong kayu itu dilemparkan di air yang pahit dan menjadi manis, apa yang terjadi? Mereka minum kembali. Air itu berubah menjadi manis dan penyakit mereka disembuhkan Tuhan. Satu hal yang luar biasa, Tuhan kita adalah Allah penyembuh. Amin. Allah yang hebat. Jadi adakah saudara hari ini yang merasakan bahwa kita harus mengalami sakit? Sakit menaun, sakit mungkin beberapa hari ini kita didera oleh perasaan sakit. Tundukkan kepala kita, coba tundukkan kepala. Ayo saudara yang sakit boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, saya ingin berdoa untuk saudara. Oke, apapun penyakitmu, hambamu berdoa untuk anak-anakmu ini Tuhan. Engkau yang menyatakan di padang gurun Syur kepada orang-orang Israel. Engkau Jehovah Rafa. Hari ini, jamah hidup kami. Biarkan kami jadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Di tengah-tengah penyakit kami. Kami dijamah dan disembuhkan Tuhan. Itu sebabnya hari ini, sebagai Jehovah Rafa, ulurkan tanganmu Tuhan. Sentuh dan jamah anak-anakmu ini. Sehingga kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang disembuhkan Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan siap untuk menyembuhkan penyakit kita. Saudara pulang dengan kekuatan yang baru. Malam ini engkau tidur nyenyak, engkau bangun besok segar. Dan engkau merasakan belum pernah aku sesegar pagi ini. Engkau bisa bersaksi kepada tetangga-tetanggamu. Amin. Saudara, ini adalah Allah penyembuh yang dijumpai oleh orang Israel. Apalagi selain Allah yang Jehovah Rafa. Di sana Jehovah Rafa bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga ini yang dia lakukan, yaitu mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Katakan hidup yang pahit menjadi manis. Katakan mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Inilah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Tuhan memberkati kita dengan sebuah hal yang indah. Ada sebuah hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita harus mengalami keadaan yang berat, keadaan yang pahit, keadaan yang susah. Tapi percaya saudara, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Saudara, di jemaat kami ada seorang anak muda, perempuan, tapi dia memain drum. Ya, drummer cewek saudara. Mainnya jago banget, bagus banget mainnya. Keren ya. Dan dia adalah anak muda yang hidupnya penuh dengan banyak liku-liku. Orang tuanya bercerai, orang tuanya, ibunya, papanya bercerai, menikah lagi, ibunya kemudian menikah lagi juga menjadi muslim. Dan dia seperti orang yang tidak punya harapan. Dia bekerja sebagai karyawan toko bertahun-tahun saudara. Bertahun-tahun anak muda ini, perempuan ini menjadi karyawan toko yang dia nggak tahu mau sampai kapan. Sampai suatu kali dia datang kepada kita dan berkata, Pak Tony, boleh nggak kami didoakan? Saya ini pingin untuk membuat langkah. Saya mau jualan es, saya nggak mau jadi pegawai toko lagi. Saya ngomong sama dia, oke, sebuah langkah yang baik. Tapi dia ngomong begini, tapi saya nggak punya modal Pak. Saya modal menyisihkan uang dari gaji saya sebagai karyawan toko. Saya bisa sewa kios kecil. Saudara masuk ke kiosnya, saudara gak akan ketemu saudara. Jalannya kecil, di halaman, dia sewa halaman, tempat halaman rumah orang. 3 kali 3 meter, itu halaman. 3 kali 3 meter itu seberapa saudara? Mungkin sekotak ini saudara ya. Kecil. Dan dia buka kios es. Saya waktu di sana malam-malam belum ada perabot, kami doa di sana. Saya ngomong begini, namanya Dina. Dina, kamu tidak mulai dengan nol. Kan dia selalu ngomong begini, saya mulai dari nol Pak. Saya ngomong enggak, kamu tidak mulai dari nol. Saya ngomong sama dia, kamu sedang mulai dengan Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya ngomong kamu tidak mulai dengan nol. Kamu sedang mulai dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanmu, wah, kalau Tuhan beserta, hidupmu yang pahit akan diubah manis.
Saudara nggak nyangka saudara, kios esnya larisnya minta ampun. Orang berjubel-jubel beli saudara. Wah, selalu dikerubutin Grab, Gojek, GoFood. Sampai antrinya banyak. Dia melegalkan merek esnya dan berapa hari waktu yang lalu saya diundang untuk pembukaan cabang yang kedua. Laris minta ampun. Dan hari ini anak muda ini tetap rajin melayani dan udah naik mobil sedan bagus. Dia udah mulai merintis masa depan dan dia mau franchise-kan itu esnya saudara. Larisnya minta ampun, orang berduyun-duyun beli sampai antri. Kayak gitu saudara. Orang beli es sampai antri, wah enggak pernah masuk akal saudara. Tapi itulah hidupnya yang pahit diubah menjadi manis. Dalam sisi keluarga dia hancur. Dia merasa anak muda yang enggak punya harapan. Tapi ini ya yang enggak pernah dipikirkan saudara. Bersama dengan Tuhan selalu ada jalan. Amin. Ini yang luar biasa. Saya selalu tersentuh ketika bicara tentang dia saudara. Anak muda yang betul-betul hidupnya pahit. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, melayani Tuhan, diubah menjadi manis. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Engkau bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Naikkan pujian ini sama-sama, katakan haleluya. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Engkau bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Sekali lagi katakan, oh Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Engkau bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Saudara percaya bahwa apapun yang terjadi, bahkan di tengah-tengah keadaan sulit, di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah padang gurun, Dia sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita. Yang percaya kata sama-sama amin. Katakan amin. Saudara, dalam keadaan apapun, Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Jalannya kadang padang gurun. Tanah perjanjian itu jalannya lewat padang gurun, saudara. Tapi disitulah kita tahu, ada seorang anak muda yang bekerja sekian tahun yang lalu di sebuah perusahaan pabrik tekstil.
Dia memotongi kain setiap hari. Pabrik tekstil motong kain tiap hari, saudara. Suatu kali ada perampingan. Anak muda ini orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian suatu kali ada perampingan karyawan. Dan salah satu yang dapat pemecatan adalah anak muda ini, saudara. Anak muda ini dipecat. Sehingga dia pulang dengan sedih. Kenapa Tuhan? Aku ingin merintis masa depan. Kenapa aku harus dipecat dari pekerjaan? Kenapa aku kehilangan pekerjaan? Ya nangis, saudara. Dia melewati padang gurunnya. Dan kemudian dia menangis dan ibu bapaknya ngomong, "Bi, kenapa toh kamu? Kok kamu nangis begitu?" Dia ngomong, "Aku kehilangan pekerjaan, Pah, Ma." Ya sudah, Tuhan pasti punya rencana yang baik buat hidupmu. Anak muda ini mengaminkan, saudara. Maka dia sambil mencari pekerjaan yang lain, dia berpikir keras. Bagaimana ya, tidak gampang mencari pekerjaan waktu itu. Dan anak muda ini melihat dia tinggalnya di belakang rumahnya adalah rel kereta api. Bukan rel, stasiun kereta api. Ya, dilewati kereta api. Seringkali ada penumpang yang datang dan kemalaman sehingga mereka itu kesulitan mencari tempat menginap. Dan akhirnya orang ini berpikir gini, wah aku lihat peluang nih, coba ya aku tak sewa-sewakan kamarku. Dan kemudian dia ngomong sama papa mamanya, "Pah, Mah, boleh enggak kamarku tak sewa-sewakan untuk orang yang kemalaman. Sampai ke stasiun kereta jamnya malam dan dia enggak bisa pulang. Dan dia butuh penginapan, ini kota kecil. Enggak ada hotel, enggak ada losmen. Boleh enggak kamar saya sewakan untuk orang-orang menginap?" Dan papa mamanya ngomong, "Boleh kalau mau." Maka dia bersihkan kamarnya, ganti spray yang bersih, ganti bantal yang bersih. Dan setiap malam hari ketika dia tahu jam kereta itu lewat, dia bawa kertas tulisannya. Butuh kamar untuk menginap? Room for rent. Siapa yang butuh kamar untuk menginap? Ya, orang berhilir mudik dan kemudian ada orang berkata, "Oke, kamu sewain kamar ya?" "Ya, tapi sederhana. Ya hanya satu kamar." Dan beberapa orang memakai jasanya dan dia melayani setiap tamu-tamu yang nginep di kamarnya dengan baik. Kasih minum, disediakan sarapan, kasih pelayanan yang baik, saudara. Sehingga makin lama makin dikenal. Makin lama orang makin, waduh, tanya, "Masih ada kamar gak?" Dia ngomong, "Sorry, full book." Waduh, sudah penuh. Nah, kamarnya cuma satu. Dan dia ngomong begini, "Aduh, sorry udah penuh nih." Dan dia ngomong sama papanya, "Pah, itu gudang kosong, boleh nggak tak sekat-sekat, tak bersihin jadi kamar. Bisa jadi 4 kamar, lumayan. Tambah 1 kamar saya jadi 5. Kamu tidur di mana? Biar aku tidur di sofa dulu, enggak apa-apa." "Ya sudah, kalau memang mau." Dia kemudian rombak gudangnya dan dia akhirnya membuat 4 kamar lagi. Wah, makin banyak pendapatannya. Makin lama makin dikenal, makin penuh, makin ramai karena dia melayani dengan baik. Dia buka di kota lain, dia buka beli rumah di kota lain. Di setiap stasiun dia punya. Dan hari ini tercatat ada 280 lebih jaringan hotel yang dia punya. Namanya Conrad Hilton. Kalau saudara menginap di Hotel Hilton, itu adalah lambang supremasi bahwa Anda orang sukses, saudara. Ya. Hotel itu ya mungkin tidak terlalu mahal dengan banyak hotel yang lain. Tapi kalau orang nginep di Hotel Hilton merasa menjadi orang sukses. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah lambang supremasi kesuksesan seseorang. Nginep di Hotel Hilton, saudara. Conrad Hilton. Di Jakarta ada Hotel Hilton, saudara. Kenapa orang ini sukses? Karena dia harus mengalami padang gurun. Suatu kali ada seorang wartawan menanyakan, mewawancari Conrad Hilton. Ditanya, "Hilton, seandainya kamu ini kan sudah sukses nih. Kalau ada orang yang ingin kamu temui dalam kesuksesanmu dan kamu ingin berterima kasih untuk kesuksesan kamu, siapa orang yang akan kamu temui?" Maka Pak Conrad Hilton ngomong begini, "Saya ingin ketemu mandor saya dulu waktu di pabrik." "Kenapa kamu ingin ketemu dia?" "Saya ingin berterima kasih." "Kenapa kamu ingin berterima kasih? Kan kamu dipecat." "Justru karena aku dipecat, aku bisa jadi sampai sekarang. Coba aku gak dipecat, maka aku akan jadi pegawai pabrik tekstil itu seumur hidupku. Justru karena aku dipecat, saya ingin ngomong sama dia, kamsia ya, saya sudah dipecat, terima kasih ya karena saya sudah dipecat, sehingga hari ini saya sukses."
Rupanya Tuhan seringkali memberkati kita, mengubah keadaan pahit menjadi manis melewati padang gurun. Amin. Tapi kita nggak ngerti. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Engkau bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Boleh katakan sekali lagi. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Engkau bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Bernikah kita hari ini berkata setiap padang gurun yang kita lewati, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, dan hari ini setiap hal, ibu gembala saya disembuhkan penyakitnya secara total. Ada orang-orang dipulihkan kehidupannya. Dan itu dilakukan oleh Allah yang dijumpai oleh orang-orang Israel di padang gurun Syur. Dan Allah ini memberi nama dirinya, akulah Jehovah Rafa, the God who heals you. Allah yang menyembuhkan penyakitmu. Allah yang mengubah hidupmu yang jadi pahit menjadi manis. Katakan amin. Hari ini bersyukur saudara, Tuhan yang sama yang kita sembah akan siap mengubah hidup kita dari pahit menjadi manis. Tuhan akan buat segala sesuatu begitu indah. Itulah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Baik, yang keempat. Nah ini dia ya saudara ya. Mengubah apa yang kita pelajari dari padang gurun Syur. Boleh kembali kita lihat tadi. Oh ya, ini ada ayatnya juga ya. Ini sebenarnya nyambung di ayat yang ke-26 tadi ya, tentang Mara ya. Di Mara. Jadi di pasal 15 ayat 26 itu masih bicara soal Mara. Tuhan berkata, akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Nah ayat 27-nya, perhatikan. Sesudah itu, sampailah mereka di mana? Elim. Jadi setelah berjalan dari Mara, mereka menuju Elim. Ingat, menuju Mara enggak punya air, ketemu air pun pahit dan diubah menjadi manis. Satu mata air saja bikin masalah. Dan kemudian dibawanyalah mereka menuju ke Elim. Dan Alkitab berkata di sana, di Elim, baca sama-sama 2, 3. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wow. Apa yang kita temukan, Allah seperti apa di Elim ini? Saya menyebutnya Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. The Lord will provide. Allah yang menyediakan. Katakan Allah yang menyediakan. Saudara dengar baik-baik. Mereka dari Laut Teberau menuju Mara, tidak punya air. Ketemu satu mata air saja pahit rasanya. Rasanya nyesek saudara ya. Di PHP, kata anak muda sekarang ya. Sudah haus 3 hari, gak punya air, ketemu air saja diminum pahit, beracun saudara. Wah rasanya gak enak banget. Tapi setelah dipulihkan Tuhan, menjadi manis, menyehatkan. Tuhan kemudian menuntun mereka kembali. Masih di padang gurun Syur. Ingat, ini adalah wilayah padang gurun Syur. Di mana di padang gurun Syur kita mengenal Allah El Roy, Allah Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, dan ternyata dia juga menuntun ke Elim. Di sini kita menemukan dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bayangkan, baru jalan sekian saat, sampailah mereka di Elim. Apa yang ditemukan mereka di Elim? Wow, ada 12 mata air. Semuanya enggak ada yang pahit. Mata air itu segar, berlimpah-limpah. Menghasilkan aliran-aliran sungai yang besar. Mereka minum dengan puas.
bahkan ada 70 pohon korma. Saya waktu sampai ke Elim, saya begitu takjub saudara. Karena ini semacam oase gitu ya. Di tengah padang gurun, ada semacam kawasan kayak taman gitu. 70 pohon korma dan 12 mata air. Sampai sekarang masih ada saudara. Luar biasa. Saya waktu lihat itu, saya ngomong Tuhan keren banget. Bayangkan setelah mereka nggak ketemu air, sekarang dikasih 12 mata air. Berlimpah-limpah dan dapat bonus. Mau cari yang manis? Dapat dari korma. Ya, korma. Saya punya beberapa teman di Israel. Ya orang Israel, dia ngomong begini, Abuna, kamu tahu nggak kalau di Israel itu di Alkitab ngomong, ini sih komentarnya dia ya. Alkitab ngomong bahwa Israel itu adalah tempat yang penuh dengan susu dan madu gitu ya. Gambaran penuh susu dan madu. Tahu nggak madunya? Bukan madu tawon, bukan madu lebah, tapi madu sari dari pohon korma, dari buah korma yang manis. Jadi ini yang dimaksud dengan tempat itu menurut teman-teman saya, tour leader yang ada di Israel, saudara. Dan dia berkata, inilah tempat yang manis, 70 pohon korma plus 12 mata air. Ini adalah Tuhan menyediakan. Katakan Tuhan menyediakan. Saudara, di tengah-tengah keadaan pandemi sulit seperti ini, ada banyak orang ngeluh. Saya punya jemaat, ada yang usaha toko oleh-oleh. Banyak di tempat saya, toko oleh-oleh di Magelang rata-rata jemaat kami saudara. Dan mereka siapkan diri untuk lebaran kemarin, punya stok banyak. Ternyata blong, kosong. Kenapa? Karena lockdown semua. Gak ada orang berwisata, tidak ada orang berkunjung, tidak ada orang boleh pulang. Jakarta di lockdown, gak boleh orang keluar Jakarta, bayangin. Habis dia, waduh. Dan itu serba susah saudara. Dia mau kulak, barang-barang itu kan barang-barang makanan itu gampang basi. Nah barang-barang itu gak bisa konsinyasi, beli putus. Getuk, wajik, itu beli putus. Nah kalau beli untuk stok, ya kalau ada yang beli. Kalau enggak, ternyata blong, busuk, buang. Enggak kulak, jaga-jaga, mosok toko buka enggak ada barang, ya kan. Kalau ada orang datang, mau butuh getuk, waduh sebentar ya, tunggu setengah jam saya ngambil ke pabriknya. Wah mana mau orang, ya kan. Sehingga serba susah, keadaan sulit sekali saudara. Ekonomi sulit, wah semua drop. Rumah makan drop semua. Semua habis. Dan mereka ngeluh kepada saya. Saya ngomong sama mereka, saya bagikan kepada saudara-saudara hari ini. Karena kita berkaitan dengan Allah yang menyediakan. Dengar baik-baik. Saya memberi nasihat lewat khotbah di mimbar kepada jemaat. Awal pandemi, akhir Maret. Saya khotbah tentang penyertaan Tuhan. Saya ngomong begini kepada jemaat. Tuhan menjanjikan kepada kita berkat, bukan penghasilan. Katakan sama-sama. Tuhan menjanjikan kepada kita berkat bukan penghasilan. 2, 3. Ada 2 istilah di situ, penghasilan dan berkat. Yang Tuhan janjikan bukan penghasilan, tapi dia janjikan berkat. Saya ngomong kepada jemaat, tenang. Tuhan menjanjikan berkat bukan penghasilan. Penghasilan itu cirinya, dengar baik-baik. Ciri penghasilan itu bisa dihitung. Ada angkanya. Dan Anda bisa memprediksi, itu penghasilan. Saya kerja sebulan dapat gaji 2 juta. Itu adalah penghasilan, ada angkanya. Bisa diprediksi, ya kan? Kalau saya kerja 2 bulan berarti gaji saya uang saya menambah jadi 4 juta. 2 juta plus 2 juta. Atau saudara bisnis, ini saya punya modal 5 juta, untung 1 juta. Kalau tak tambah modal menjadi 10 juta, untung saya bisa menjadi 2 juta. Saudara bisa menghitungnya. Itu penghasilan. Yang arti katakan amin. Tapi berkat gak bisa dihitung. Berkat tidak bisa diprediksi dari mana datangnya. Saudara, selalu saja ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Selalu saja ada. Hari ini saya ketemu beberapa jemaat. Saya tanya, 6 bulan pandemi sudah hampir lewat. Sudah hampir 6 bulan kita melewati semua ini.
Pertanyaan saya kepada mereka, adakah yang kekurangan? Adakah yang sampai hari ini makannya harus diirit-irit sehari 1 kali? Saya ketemu jemaat di hari Minggu, komentar saya satu, kok pandemi katanya susah kok tambah lemu-lemu. Katanya susah, katanya nggak ada penghasilan, tapi tambah lemu-lemu saya katakan ya. Wah, kenapa? Ini namanya berkat. Amin. Coba renungkan, apa yang kita lihat? Ternyata ada perlindungan Tuhan loh. Cukup tuh, 6 bulan aku enggak kerja, toko sepi sama sekali. Penghasilan turun, tapi berkat terus mengalir. Buktinya apa? Aku cukup sampai hari ini. Hari ini aku cukup. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara, ini yang kita mesti sadari, bahwa Tuhan menyediakan kepada kita berkat. Yang Dia janjikan berkat bukan penghasilan. Jadi kalau saudara penghasilan yang kau andalkan, hari ini kau pasti mengeluh. Kalau kau mengandalkan penghasilan, pasti mulutmu mengeluh. Kenapa? Karena selalu mau nurun. Tidak ada yang tidak nurun. Yang karyawan saja dipotong gajinya. Berapa banyak perusahaan memotong gaji karyawan karena pabrik sepi, toko sepi. Tak potong ya separuh ya, tidak suka ya sudah, tidak apa-apa, kamu keluar saja. Tapi yang mau ya tetap bekerja, tapi gaji separuh, berat saudara. Secara penghasilan kita bisa turun tajam, tapi berkat Allah tidak pernah turun dalam kehidupan kita, amin. Saudara mulai tengok ke belakang, ternyata ada saja ya pertolongan Tuhan ya. Selalu saja ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan. Buat gereja, kita semua punya pergumulan saudara. Gereja kami tutup, kami ini baru buka sekian, belum lama saudara, kita ini baru buka ibadah saudara. Artinya selama ini kita online. Saya khotbah di depan kamera, tidak ada jemaat. Dan artinya tidak ada kolektor. Artinya tidak ada persembahan masuk. Tapi hari ini saya mau bersaksi, selalu saja ada pertolongan Tuhan. Tiba-tiba justru di tengah pandemi, kami bisa ganti sound system sampai 45 juta. Sampai nggak pikir saudara. Kok bisa? Duitnya dari mana? Nggak tahu. Itu berkat. Kalau saya menghitung penghasilan, ini saya perlu ganti sound system nih ya. Perlu ganti mixer baru, harganya 45 juta. Kalau saya memikir penghasilan, saya akan menghitungnya. Kolektor jemaat berapa, tantangan jemaat berapa, ya nanti persepuluhannya berapa, saya hitung bisa beli. Tapi saya nggak bisa menghitung lagi, nggak ada jemaat. Saya khotbah di depan kamera saudara. Tapi itulah yang terjadi. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Katakan amin. Dia menyediakan saudara, sehingga hari ini apapun yang menjadi sebuah pergumulan kita, Tuhan menyediakan. Hari ini kenapa kita mesti takut dengan keadaan kita? Apa yang mesti kita takutkan? Karena Tuhan adalah Allah yang akan siap memberikan pertolongan kepada kita. Kadang jalan yang begitu rumit, padang gurun harus kita lewati. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang telinganya gak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa kita. Amin. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang ku pinta saat ku mencari,
bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Boleh sekali lagi dengan sepenuh hatimu katakan, oh, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya akan review khotbah hari ini dari pagi sampai sore. Next slide yang terakhir. Inilah Allah yang kita temui di padang gurun. Walaupun kita harus menghadapi padang gurun, tapi Allah yang di padang gurun Syur, itulah Allah yang kita sembah. Katakan amin. Allah El Roy, ada Jehovah Nisi, ada Jehovah Rafa, ada Jehovah Jireh. Kalau Allah yang seperti ini menyertai hidup kita, pertanyaannya, kenapa mesti kita takut? Mengapa kita mesti gentar? Mengapa kita mesti bingung dengan keadaan kita? Bukankah Allah di padang gurun Syur adalah Allah yang sama, kuasanya sama buat kita? Katakan amin. Allah di padang gurun Syur juga Allah di kota Pekalongan, di tempat saudara hidup. Dan Dia siap memberikan kepada kita perhatiannya. El Roy, the God who sees me, Allah yang melihat penderitaanmu, Dia melihat kesusahanmu, Dia melihat. Dia Allah yang disebut Jehovah Nisi. Sekalipun orang berusaha untuk merancangkan kejatuhanmu, Dia siap membelamu. Dia siap mengangkat engkau. Dia siap menjadikan engkau pemenang. Amin. Yang ketiga, Allah yang kita sembah, yang menampakkan diri di padang gurun Syur adalah Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Allah yang mengubah kehidupan pahit menjadi manis. Yang keempat, Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang ada di padang gurun Syur, yang membawa mereka ke Elim. Di Elim apa yang mereka lihat? 12 mata air, 70 pohon korma. Hidup mereka berkelimpahan. Mereka mengalami air yang berlimpah-limpah. Mereka makan pohon korma, buah korma berlimpah-limpah. Mereka menikmati semua kelimpahan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan dirinya di padang gurun Syur, adalah Allah yang hari ini kita sembah. Amin. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa kita terus takut? Mengapa kita cemas? Mengapa kita khawatir dengan usaha kita, keuangan kita, anak-anak kita? Bukankah Allah yang kita sembah Allah yang hebat? Katakan amin. Mari kita bagi diri bersama-sama. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku,
pintar saat ku mencari. Di tengah-tengah padang gurun, Dia siap menjumpai hidupmu. Dia siap memberikan mujizat dalam kehidupanmu. Dia siap menjamah kehidupanmu, penyakitmu, keuanganmu, seluruh kehidupanmu. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tepuk tangan untuk Bapa kita. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu, Allah yang menyertai, Allah yang memperhatikan, Allah yang memberi kami kemenangan, Allah yang memberi kami kesembuhan, Allah yang memberi kami kelimpahan. Sungguh kepada Allah seperti ini kami tidak takut lagi, karena bersama dengan Tuhan kami adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami serahkan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya akan mempertumbuhkan iman kami. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu, Tante, juga untuk anak-anak, cucu, semuanya, para pengerja, pengurus, kiranya Tuhan akan berkati, sehingga kesehatan, kekuatan melingkupi mereka. Seluruh jemaat yang hadir, kiranya mereka juga dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan terus memberkati kehidupan kami, sehingga jemaat di tempat ini akan menjadi kesaksian yang hidup bagaimana mereka ditolong Tuhan di saat-saat sulit. Terima kasih Tuhan.
terberkati, kiranya apa yang hamba-Mu tabur sungguh-sungguh akan mendatangkan kekuatan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatannya, saya serahkan kepada yang bertugas. Juga tadi pagi kami sudah banyak mendengar Tuhan, tapi biar kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu terjadi kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau tolong mereka semua yang sudah hadir pagi dan sore Tuhan, mereka yang masih dalam ketakutan Tuhan, berikan keberanian untuk hadir bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu suami istri, pelayanan di Magelang, Engkau berkati senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah diberikan oleh sidang-Mu Tuhan, baik persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, persembahan sosial, inventaris, dan semuanya Tuhan, Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat, anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberi